Saya akan melanjutkan pelajaran tentang predestinasi atau unconditional election, dan ini adalah session yang kedua. Unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Pada session yang pertama saya sudah menjelaskan bahwa bertentangan dengan Arminianisme yang percaya conditional election atau pemilihan bersyarat. Maka Calvinisme mempercayai unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Kalau pada session yang pertama saya sudah memberikan ayat-ayat tanpa komentar, tanpa penjelasan apapun, hanya ayatnya, begitu ya. Karena pendeta Yusuf B.S. mengatakan bahwa para Calvinis itu memutarbalikkan penafsiran ayat-ayat. Maka saya berikan ayat itu tanpa penjelasan. Tapi sekarang saudara, saya akan memberikan dasar-dasar predestinasi yang lebih kuat daripada sekedar ayat-ayat yang telanjang, begitu ya. Dasar-dasar ini bisa berdasarkan doktrin-doktrin yang lain, tapi juga berdasarkan ayat-ayat. Jadi kita masuk pada poin B, dasar-dasar lain dari predestinasi. Yang pertama saudara, doktrin total depravity atau kebejatan total, atau nama lainnya total inability atau ketidakmampuan total. Dan juga doktrin bahwa iman itu adalah pemberian Allah. Dua doktrin ini digabungkan ataupun satu persatu, ya, apalagi kalau digabungkan ya, jelas menunjukkan adanya predestinasi. Saya ingin ingatkan, ini predestinasi dalam arti yang sempit, jadi hanya urusan masuk surga atau masuk neraka. Itu sudah ditentukan pada minus tak terhingga tanpa melihat orangnya akan beriman, orangnya akan baik, orangnya baik. Tidak ada, makanya dikatakan unconditional ya. Saudara, sekarang saya akan berikan kata-kata Loren Bednar, tapi sebelumnya saya katakan memang tempo hari sudah saya jelaskan waktu saya memberikan tulip secara ringkas bahwa 5 poin Calvinisme ini berhubungan sekali satu sama lain. Kalau orang sudah percaya total depravity, sebetulnya tidak terhindar dia akan percaya predestinasi. Juga kalau orang percaya bahwa iman itu pemberian Allah, tidak terhindar dia percaya predestinasi. Jadi sekarang saya akan tunjukkan hubungannya. Loren Bednar berkata demikian, jika doktrin tentang ketidakmampuan total atau dosa asal, saya tidak ngerti kenapa dia bicarakan dosa asal ya, tapi memang mungkin dosa asal itu yang menyebabkan ketidakmampuan total, mungkin seperti itu ya. Jadi jika doktrin tentang ketidakmampuan total atau dosa asal diterima, maka doktrin pemilihan yang tidak bersyarat akan mengikuti oleh suatu logika yang tidak terhindarkan. Nah, sekarang saya tunjukkan. Saudara, keadaan total depravity dari manusia tidak memungkinkan manusia itu untuk percaya kepada Yesus dengan kekuatan dan kemauannya sendiri. Dan kalau Arminian, mereka percaya total depravity, tapi itu cuma dalam teori. Karena dalam prakteknya mereka mengatakan bahwa sejak lahir, semua orang sudah diberi prevenient grace, kasih karunia yang mendahului. Dan itu mengangkat mereka sehingga mereka sekarang mampu menggunakan free will mereka untuk memilih mau percaya atau tidak percaya. Jadi akhirnya selamat atau tidak tergantung bagaimana mereka menggunakan free will itu. Tapi dalam reform tidak ada pemberian prevenient grace, itu tidak ada. Yang ada nanti poin keempat dari tulip, irresistible grace, kasih karunia yang tidak bisa ditolak, diberikan dari nol, tidak bisa berbuat apa-apa, itu yang tidak bisa berbuat apapun yang baik itu
Dia diangkat langsung menjadi orang yang percaya. Bukan setengah jalan seperti Armenian. Itu mungkin nanti akan saya jelaskan lebih jelas pada waktu membahas poin yang keempat, yaitu poin poin I. Tapi sekarang saudara, total depravity atau total inability. Manusia itu tidak punya kemampuan untuk percaya. Dengan kekuatan atau kemauannya sendiri, tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Tapi saudara, kitab suci maupun fakta menunjukkan bahwa ada orang-orang tertentu yang ternyata beriman kepada Yesus. Nah, mengapa bisa demikian? Karena adanya pertama poin A, pekerjaan Allah dalam diri mereka. Ini terlihat dari ayat-ayat di bawah ini. Yohanes 6 ayat 37a, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Datang kepada Yesus berarti percaya kepada Yesus ya. Tapi untuk bisa percaya kepada Yesus itu harus ada pekerjaan Bapa. Bapa memberikan orang-orang itu kepada Yesus, maka orang-orang itu akan datang kepada Yesus. Kalau tidak ada pekerjaan Bapa itu, tidak bisa orang itu datang pada Yesus dengan kekuatan dan kemauan sendiri. Saya lanjutkan Yohanes 17 ayat 2b. Ia akan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Lagi-lagi Bapa memberikan orang-orang itu kepada Yesus. Baru mereka percaya dan mereka bisa diberikan hidup yang kekal. Lalu Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya, ada pekerjaan Bapa. Engkau berikan kepadaku dari dunia. Tidak semua, sebagian. Ya. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Tanpa diberikan oleh Bapa pada Yesus, mereka tidak akan percaya apalagi taat. Jadi ada pekerjaan Bapa. Lalu sekarang Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Jadi engkau berikan kepadaku ini muncul berulang kali. Tidak bisa tidak. Sekarang kita lihat agak beda. Yohanes 6 ayat 44 lebih kuat lagi. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Tidak bisa saudara. Dia tidak punya kemampuan. Dapat ya, perhatikan kata dapat itu berarti mampu atau tidak mampunya terlihat di sini. Ternyata tidak ada seorang pun yang mampu atau dapat datang kepadaku jikalau atau kecuali dia ditarik oleh Bapa. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi seseorang hanya bisa datang kepada Kristus kalau dia ditarik oleh Bapa. Tanpa tarikan Bapa. Dan tarikan itu tidak bisa ditahan. Ini nanti kita akan pelajari lebih dalam kalau kita mempelajari poin keempat atau poin I. Irresistible. Tidak bisa ditolak. Sekarang kita lihat 1 Korintus 1 ayat 30a. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Oleh dia. Kalau bukan oleh dia, kamu tidak bakal berada dalam Kristus. Berada dalam Kristus dan percaya pada Kristus itu boleh dikatakan hampir sama lah ya. Pokoknya orang yang percaya pada Kristus itu berarti di dalam Kristus. Yang tidak percaya Kristus itu di luar Kristus. Jadi ini poin A. Pekerjaan Allah di dalam diri mereka itu yang menyebabkan mereka akhirnya beriman dan percaya pada Kristus. Lalu poin B. Pemberian iman. Jadi ada anugerah ya, iman maupun pertobatan itu adalah suatu anugerah. Ini pertobatan dalam arti percaya pada Kristus ya, bukan pertobatan dari dosa. Sekalipun pertobatan dari dosa juga adalah anugerah, tapi saya percaya ini ayat-ayatnya menunjukkan pertobatan dalam arti orangnya percaya pada Kristus. Kita lihat Kisah Rasul 11 ayat 18b. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Dan ini orang-orang ini membicarakan pertobatan dari Cornelius dan keluarganya ya dalam Kisah Rasul pasal 10. Jadi konteksnya pertobatan di sini adalah percayanya Cornelius dan keluarganya. Percaya kepada Kristus. Dia memang sebenarnya sudah orang beriman ya. Tapi imannya ini iman kepada Injil Perjanjian Lama. Lalu Petrus memberikan Injil Perjanjian Baru dan
Nggak bisa enggak dia percaya, saudara. Karena dia memang sudah orang beriman. Pasti percaya. Jadi saudara, iman ini dikatakan dikaruniakan kepada bangsa-bangsa lain. Tadinya mereka kira hanya dikaruniakan kepada bangsa Israel. Tapi sekarang mereka sadar, oh jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. Iman yang memimpin kepada hidup itu dikaruniakan. Lalu Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penekanan ayat ini saudara, percaya di sini ya kepada Kristus dan juga menderita untuk Dia, itu suatu paket, itu dikaruniakan. Tapi saat ini saya tidak terlalu pedulikan yang bagian ini. Yang menderita untuk Dia tidak pedulikan. Saya tekankan, percaya kepada Kristus itu dikaruniakan. Jadi saudara, kalau ada orang percaya pada Kristus, itu karena Allah bekerja dalam dirinya dan mengaruniakan atau memberikan iman kepadanya. Sebaliknya kalau ada orang yang terus-menerus menolak Kristus sampai dia mati, itu disebabkan Allah tidak bekerja dalam dirinya dan garis miring atau tidak memberikan iman kepadanya. Jadi saudara, adanya orang yang percaya dan yang tidak percaya menunjukkan bahwa ada orang yang diberi iman dan tidak diberi iman oleh Bapa. Ada orang di dalam siapa Bapak bekerja, ada orang dalam siapa Bapak tidak bekerja. Lalu yang mana yang diberi, yang mana tidak diberi? Yang mana yang dia kerjai, yang mana dia tidak bekerja di dalamnya? Jelas di sini ada pemilihan atau penetapan dari Bapa tentang siapa yang diberi iman dan siapa tidak diberi iman, siapa di dalam mana dia bekerja dan siapa dalam mana dia tidak bekerja sehingga mereka tidak bisa beriman. Jelas ada pemilihan, ada penetapan dari Bapa. Orang-orang yang dipilih untuk diberikan iman itu adalah dalam bahasa Inggris disebut elect atau orang pilihan, ya, orang yang dipilih atau ditentukan untuk selamat. Dan orang yang tidak diberi iman disebut reprobate. Karena istilah ini istilah teologi ya, maka saudara yang tidak bisa bahasa Inggris pun harus menghafalkan ya. Elect itu orang pilihan untuk selamat, reprobate orang yang dipilih untuk binasa atau ditentukan untuk binasa. Jadi saudara, semua ini mendukung doktrin reform atau Calvinisme tentang unconditional election atau predestination. Sekarang saya berikan kata-kata Arthur Pink. Mungkin ini sudah pernah saya berikan dalam pemberian tulip yang ringkas itu ya. Tapi jelas memang mesti ada yang overlap karena ini pemberian lebih mendetail. Arthur Pink menguraikan dengan cara yang menarik. Ya, ini sederetan kutipan dari kata-kata Arthur Pink ini sangat bagus saya pikir ya. Dia berkata, keselamatan adalah dari Tuhan, Yohanes 2:9. Tetapi Tuhan tidak menyelamatkan semua orang. Mengapa tidak? Ia memang menyelamatkan sebagian orang. Lalu jika ia menyelamatkan sebagian orang, mengapa ia tidak menyelamatkan yang lain? Apakah karena mereka terlalu berdosa dan bejat? Tidak. Karena Rasul menulis, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jadi Paulus paling berdosa saja diselamatkan. Jadi apakah orang-orang yang tidak diselamatkan ini karena terlalu berdosa atau terlalu bejat? Itu tidak mungkin. Ya, ayatnya ini ada 1 Timotius 1:15. Karena itu, jika Allah menyelamatkan orang yang paling berdosa, tidak ada yang tidak bisa diselamatkan karena kebejatan mereka. Lalu mengapa Allah tidak menyelamatkan semua? Apakah karena sebagian orang terlalu keras hatinya untuk dimenangkan? Tidak. Karena tentang bangsa yang paling keras hatinya dituliskan bahwa Allah akan mengambil hati yang keras itu dari daging mereka dan akan memberikan hati dari daging. Yeskiel 11 ayat yang ke-19. Jadi saudara, kalau orang itu terlalu keras hati, bagi Allah itu bukan masalah. Saudara, mempertobatkan gampang, dia ganti hatinya. Hati yang keras digantikan hati dari daging. Maksudnya hati yang lunak, gitu ya, yang melawan dari keras, gitu ya. Orangnya akan bertobat, itu kelahiran baru, tidak bisa tidak.
Jadi jelas bukan karena terlalu berdosa, bukan karena terlalu keras. Jadi penekanan dari kutipan pertama dari Arthur Pink ini, manusia tidak selamat bukan karena terlalu jahat atau terlalu keras hati, bukan itu. Lalu dia melanjutkan saudara dengan kata-kata ini. Mengapa tidak semua diselamatkan? Khususnya semua yang mendengar Injil. Apakah kamu tetap menjawab karena mayoritas menolak untuk percaya? Itu memang benar. Tapi itu hanyalah sebagian dari kebenaran. Itu adalah kebenaran dari sudut manusia. Tetapi ada sudut Allah juga. Dan sudut kebenaran ini perlu ditekankan atau Allah akan dirampok kemuliaannya. Penekanan dari kutipan ini adalah, sekalipun memang benar, manusia tidak selamat karena mereka menolak untuk percaya. Tapi pandangan itu sekalipun benar, itu dari sudut pandang manusia. Ada sudut pandang Allah yang juga harus diperhatikan. Dan mari kita masuk dalam kutipan selanjutnya, kata-kata Arthur Pink. Orang yang tidak selamat terhilang karena mereka menolak untuk percaya. Yang lain diselamatkan karena mereka percaya. Tetapi mengapa yang lain ini percaya? Apa yang menyebabkan mereka percaya pada Kristus? Apakah karena mereka lebih pandai daripada sesama mereka dan lebih cepat melihat kebutuhan keselamatan mereka? Buanglah pikiran itu. Karena siapa yang membuat engkau berbeda dari orang lain? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? 1 Korintus 4 ayat 7. Saudara, 1 Korintus 4 ayat 7 versi kitab suci kita ini salah ya. Bunyinya ini yang bagian awalnya yang salah ya. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Nah, bagian yang awal itu salah ya. Bandingkan dengan terjemahan NIV, for who makes you different from anyone else? Karena siapa yang membuat engkau berbeda dari orang lain? Tidak ada yang berbeda. Lalu dilanjutkan, lanjutannya sama ya. Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi penekanan kutipan di atas ini adalah, seseorang bisa percaya bukan karena dia lebih baik dari orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita lihat pandangan Arminian, mereka menekankan aku percaya orang lain tidak karena free willku, aku putuskan aku mau percaya. Dan kalau ditanya terus kenapa kamu mau orang lain tidak mau? Wah, aku lebih memikirkan kekekalan. Kenapa kamu lebih memikirkan kekekalan dan orang lain tidak? Kalau itu terus dikejar, akhirnya kalau dia memang fair, dia tidak bisa lari. Dia harus menjawab karena aku lebih baik dari orang itu. Tapi saudara, dari kata-kata 1 Korintus 4 ayat 7, itu tidak mungkin. Mengatakan diri lebih baik dari orang lain, itu menabrak ayat itu secara frontal. Sekarang saudara, pada akhirnya Arthur Pink memberikan kesimpulan dan sekaligus dasar Alkitab untuk kesimpulannya. Adalah Allah sendiri yang membuat perbedaan antara orang pilihan dan orang yang bukan pilihan. Karena tentang miliknya dituliskan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Jadi saudara, Allah sendiri yang membuat perbedaan antara orang pilihan dan orang non pilihan. Lalu tentang miliknya, ini orang pilihan, dituliskan, kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Tidak pada semua. Supaya kita mengenal yang benar. Tidak pada semua orang dikaruniakan. Saya lanjutkan poin kedua. Iman adalah pemberian atau karunia Allah. Dan bukan semua orang beroleh iman. Karena itu kita melihat. Ini ada ayatnya ya. 2 Tesalonika 3:2. Karena itu kita melihat bahwa Allah tidak memberikan pemberian atau karunia ini kepada semua orang. Lalu kepada siapa yang memberikan hadiah atau kemurahan yang menyelamatkan ini? Dan kami menjawab,
kepada orang pilihannya. Lalu dia memberikan ayat. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kisah Rasul 13 ayat 48. Saudara, penekanan dari kesimpulan ini adalah perbedaan yang menyebabkan satu orang percaya sedangkan orang lain tidak percaya. Perbedaannya bukan terletak pada orangnya, tetapi terletak dalam diri Allah. Dia memang membedakan. Dia memberikan iman hanya kepada orang pilihan, sehingga mereka menjadi orang percaya. Sedangkan kepada orang-orang non-pilihan atau reprobate, dia tidak memberikan iman, dia tidak bekerja dalam dirinya, ataupun bekerja tapi tidak sampai orangnya percaya. Dia membedakan, Allah yang membedakan. Sekarang saudara, itu argumentasi pertama tentang predestinasi atau unconditional election. Sekarang saya akan memberikan argumentasi kedua. Argumentasi kedua ini sebetulnya sama dengan argumentasi saya tentang Allah menentukan segala sesuatu. Predestinasi dalam arti luas. Saya ambil dari kemahatauan Allah. Cuma sekarang kalau yang predestinasi dalam arti luas, pada minus tak terhingga Allah tahu segala sesuatu. Ya. Tapi kalau di sini sekarang saya tekankan Allah tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Pada minus tak terhingga dia tahu itu. Ya, sekarang mari kita perhatikan ya. Dari kemahatauan Allah. Sekarang poin A. Kalau saudara mau menggunakan argumentasi ini, sebaiknya omong per poin. Poin A, tanya dulu. Bagaimana jawaban? Sudah ya, jawab ini ya. Poin B, bagaimana jawaban? Terus sampai terakhir. Maka dia tidak bisa lari. Jadi saudara, poin A, bayangkan suatu saat, ini kita mundur terus ke belakang sampai minus tak terhingga. Pada kekekalan jauh di belakang, di mana tidak ada apapunnya. Belum ada alam semesta, malaikat, manusia, apapun atau siapapun tidak ada. Semua belum diciptakan. Yang ada pada saat itu hanya Allah sendiri. Saudara, ini adalah sesuatu yang alkitabiah. Karena Alkitab jelas mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kejadian 1 jelas menunjukkan itu. Dan Yohanes 1:1-3 secara jelas menunjukkan hal itu. Diciptakan semua oleh Allah. Sehingga pasti ada satu saat di mana Allah itu ada sendirian. Belum ada apapun atau siapapun di luar dia. Semua manusia yang waras dan memang percaya Alkitab harus setuju hal ini. Ya. Jadi tanya pada dia, kamu setuju? Ada saat minus tak terhingga, belum ada apapun, hanya ada Allah sendiri. Mesti setuju. Kalau dia memang percaya Alkitab, dia mesti setuju. Sekarang poin B. Pada saat itu, Allah itu maha tahu. Ya kalau dia mau menyangkal ini ya dia gila saudara ya. 1 Samuel 2:3 tidak usah saya bacakan, Allah itu maha tahu. Nah karena Allah maha tahu, maka pada minus tak terhingga itu, dia sudah tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Sudah melihat ya, saya ubah kalau dalam argumentasi tentang penentuan segala sesuatu, dia sudah tahu segala sesuatu. Tapi di sini saya ubah, dia sudah tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Pada minus tak terhingga, belum ada apapun. Orangnya belum ada, jelas belum ada. Tapi Allah sudah tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Laki-laki saudara, semua manusia yang waras harus setuju hal ini. Tanya dia, setuju enggak? Kalau enggak setuju loh, berarti Allah enggak tahu. Enggak maha tahu. Siapa yang akan masuk surga dia tahu enggak? Siapa yang akan masuk neraka dia tahu enggak? Tidak mungkin disangkal saudara. Nah poin B ini kuat sekali. Poin C. Yang Allah ketahui tentang siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Jadi pengetahuan Allah tentang hal ini ya, pasti terjadi persis seperti yang dia tahu.
Tidak mungkin blessed, saudara. Dia tahu si A akan masuk surga, ternyata tahu-tahu si A masuk neraka dan sebaliknya. Tidak mungkin. Kalau dia tahu si A masuk surga, si A pasti masuk surga. Kalau dia tahu si B masuk neraka, dia pasti terjadi si B-nya masuk neraka. Jadi pasti terjadi persis seperti yang dia tahu. Laki-laki saudara, semua manusia yang waras harus menyetujui hal ini. Dan tanya orang itu. Kalau saya berdebat tanya, setuju enggak? Kalau enggak lah, pengetahuan Allah salah gitu. Sekarang poin D. Dengan kata lain, pada minus tak terhingga itu, siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka, sudah tertentu pada saat itu. Perhatikan ya, saya belum menggunakan kata ditentukan. Tapi saya menggunakan kata tertentu. Kan pasti masuk surga, pasti masuk neraka, orang-orangnya sudah tertentu semua. Si A masuk surga, si B masuk neraka, si C masuk surga, si D masuk neraka dan sebagainya. Semua itu sudah tertentu pada saat itu. Setuju enggak? Laki-laki semua orang yang waras harus setuju hal ini. Sekarang poin E. Kalau pada minus tak terhingga itu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka sudah tertentu. Maka pasti ada yang menentukan hal itu kan. Karena tidak mungkin hal-hal itu menentukan dirinya sendiri. Kalau tertentu, pasti ada yang menentukan. Nah, pada saat itu menurut tak terhingga, saya sudah katakan tadi, tidak ada apapun atau siapapun selain Allah. Karena pada saat itu hanya ada Allah sendiri. Maka jelas bahwa dialah yang menentukan hal itu. Ini kesimpulan yang tidak terhindarkan. Nah, kalau tidak bisa. Oke. Tidak setuju. Siapapun yang tidak setuju poin ini harus memberikan jawaban alternatif terhadap pertanyaan ini. Bagaimana mungkin pada minus tak terhingga siapa yang masuk surga atau neraka itu sudah tertentu. Dia tidak setuju Allah menentukan. Oke. Lalu bagaimana kok hal itu sudah tertentu pada minus tak terhingga? Dan perhatikan jawaban dia. Harus menjawab pertanyaan ini. Karena orang akan berkata, lu Allah cuma tahu, Allah tidak menentukan. Nanti itu bukan jawaban. Kamu tadi sudah setuju ya. Kalau tertentu pasti ditentukan. Sekarang yang kalau ditentukan, yang menentukan siapa? Jadi jangan sampai dia lari dari pertanyaan ini. Kembalikan. Orang selalu lari dengan ngomong Allah cuma tahu bukan menentukan. Itu bukan yang aku tanyakan. Kembalikan lagi kalau perlu mulai dari poin A, B, C, D, E. Tertentu mesti ada menentukan. Jangan mau dibelokkan. Jadi jangan lari dari pertanyaan ini. Kalau saya tidak percaya predestinasi, jangan lari dari pertanyaan ini. Jangan belok kemanapun, jawab pertanyaan ini. Saya tidak setuju bahwa Allah menentukan. Lalu bagaimana mungkin? Ini pertanyaannya yang di atas ini. Bagaimana mungkin pada minus tak terhingga siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka sudah tertentu. Kalau bukan Allah menentukan, kok bisa tertentu bagaimana? Kalau dia tidak bisa memberikan jawaban alternatif, maka dia harus memberikan jawaban, dia harus menerima jawaban saya. Siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka sudah tertentu pada minus tak terhingga. Karena Allah menentukannya. Jadi ini mendukung predestinasi. Tidak bisa lari kan? Kan saya kutip kata-kata Laurent Dutner ya. Ketertentuan atau kepastian ini tidak bisa mempunyai dasar pada apapun di luar pikiran ilahi. Karena dalam kekekalan atau minus tak terhingga tadi itu ya, tidak ada apapun yang lain yang ada. Dari siapapun tidak ada apapun.
Jadi ketertentuan itu kalau bukan Allah menentukan, siapa? Tidak mungkin. Lalu kutipan kedua, kecuali Arminianisme menyangkal atau menolak pengetahuan lebih dulu dari Allah, ia tidak bisa mempunyai pertahanan di depan kekonsistenan yang logis dari Calvinisme. Karena pengetahuan lebih dulu secara tidak langsung menunjuk pada kepastian. Dan kepastian secara tidak langsung menunjuk pada penetapan lebih dulu. Kata-kata ini sangat indah dalam bahasa Inggrisnya. Foreknowledge implies certainty. And certainty implies foreordination. Pengetahuan lebih dulu atau pra-pengetahuan secara tidak langsung menunjuk pada kepastian. Dan kepastian secara tidak langsung menunjuk pada penetapan lebih dulu atau pra-penetapan. Pra-penentuan. Pra-penetapan sama saja. Kalau Allah tahu, pasti terjadi. Pasti itu tertentu. Tertentu, mesti ada yang menetapkan. Menetapkan siapa? Mesti Allah. Tidak bisa lari. Sekarang pada yang ketiga, kutipan ketiga dari Loren Bettner. Keberatan Arminian terhadap penentuan lebih dulu mengandung atau menghasilkan kekuatan yang sama terhadap pengetahuan lebih dulu dari Allah. Jadi Arminian tidak percaya penentuan lebih dulu ya. Arminian percaya pengetahuan lebih dulu. Tapi percuma saudara. Karena keberatannya terhadap penentuan lebih dulu itu mengandung atau menghasilkan kekuatan yang sama terhadap pengetahuan lebih dulu dari Allah. Apa yang Allah ketahui lebih dulu pastilah sama tertentunya dan pastinya. Seperti apa yang ditentukan lebih dulu. Dan jika yang satu tidak konsisten dengan kebebasan manusia, yang lain juga demikian. Katakanlah mereka percaya pada misa teringat Allah tahu si A bakal menolak Kristus sampai mati. Mereka pasti percaya itu kan. Sekarang tanya, mungkinkah dalam faktanya nanti si A ternyata tidak menolak Kristus sampai dia mati? Di satu saat dia percaya. Mungkinkah? Loh kan pengetahuan Allah jadi salah. Apa yang Allah tahu kan mesti benar. Kalau Allah tahu si A akan menolak Kristus sampai mati, ya pasti itu yang terjadi. Jadi mungkinkah si A tahu dengan free will-nya percaya Kristus? Ya tidak mungkin. Berarti pengetahuan Allah jadi salah. Sudah tahu cara berargumentasi? Mereka selalu menggunakan pengetahuan. Tapi nanti lari dari hal ini. Kita tinggal mengarahkan. Arminian pasti percaya Allah Maha tahu. Pada misa teringat tahu semua. Misalnya Allah tahu Adam pasti makan buah itu. Bisakah Adam tidak makan? Detiknya kapan Adam makan, Allah tahu juga. Bisakah Adamnya makan pada detik yang berbeda? Tidak bisa. Berarti pengetahuan Allah salah. Adam pasti makan pada detik yang sama seperti yang Allah tahu. Jadi pada detik itu, bisakah Adam melakukan yang lain selain makan? Kalau bisa, ya pengetahuan Allah salah. Tidak mungkin, saudara. Jadi pengetahuan lebih dulu itu beda sebetulnya memang dengan penetapan lebih dulu. Tapi dua-dua itu berhubungan secara sangat erat. Dan yang satu ditolak, yang satu hancur juga. Tidak bisa tidak. Saya baca bagian terakhir. Penentuan lebih dulu membuat peristiwa-peristiwa pasti atau tertentu. Sedangkan pengetahuan lebih dulu mensyaratkan bahwa mereka itu pasti atau tertentu. Jadi argumentasi dengan kemahatauan ini bisa digunakan untuk apa saja. Untuk doktrin Allah menentukan segala sesuatu dalam arti kata mutlak bisa. Untuk hal-hal yang remeh bisa. Untuk dosa bisa.
Orang bisa tanya, lu ada pemerkosaan masalah menentukan. Ya cobalah kita lihat. Pada minus tak teringga itu Allah tahu ada pemerkosaan itu akan terjadi, Allah tahu enggak? Dia mau bilang enggak tahu bagaimana? Mesti dia bilang tahu. Kalau tahu itu pasti terjadi enggak? Dia pasti bilang pasti. Kalau pasti terjadi berarti hal tertentu kan? Jangan bilang ditentukan dulu. Tertentu. Dia bilang enggak. Loh, katamu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi enggak tertentu gimana? Dia pasti harus jawab tertentu. Kalau tertentu, siapa yang menentukan? Waktu itu cuma ada Allah. Jadi saudara, tahu lebih dulu. Tidak terhindar. Akhirnya menjurus pada penetapan lebih dulu. Jadi hal apapun yang dia pertanyakan, orang cerai, orang kawin lagi, orang memperkosa, orang jadi homoseks, apa saja, tinggal diganti saja. Segala sesuatu digantikan dengan dosa itu. Nah pada waktu predestinasi tentang masuk surga neraka, ya segala sesuatu digantikan dengan yang masuk surga dan masuk neraka pada awalnya, pada masa teringga Allah sudah tahu. Jadi doktrin tentang Maha Tahu Allah ini digunakan bisa untuk apa saja. Akhirnya semua ditentukan Allah memang. Tapi dalam hal ini saya terapkan pada orang masuk surga dan masuk neraka. Sudah jelas Allah tahu. Kalau Allah tahu itu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi itu tertentu. Kalau tertentu Allah pasti yang menentukan. Kalau tidak setuju beri jawaban alternatif. Jangan lari dari pertanyaan itu. Tidak mungkin tidak ada yang memberikan jawaban alternatif. Tidak ada. Tidak bakal bisa ada. Sekarang kita masuk poin ketiga atau argumentasi ketiga. Pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu, maka ada yang diciptakan sebagai benda, ada yang sebagai tumbuh-tumbuhan, ada yang sebagai binatang, ada yang sebagai manusia, dan ada yang sebagai malaikat. Ini semua dilakukan berdasarkan kehendak dan kemurahan hati Allah. Bukan karena dia melihat, oh orang ini layak diciptakan jadi manusia, yang ini layak diciptakan jadi malaikat, yang itu layaknya diciptakan jadi batu. Tidak ada saudara, dia tidak melihat, semua itu belum ada kok. Semua itu belum ada, jadi belum ada apapun yang baik ataupun buruk dalam benda atau orang atau apapun yang akan diciptakan. Jadi semua itu tergantung kehendak Tuhan. Dia mau ciptakan sebagai batu, ya sebagai batu. Dia mau ciptakan sebagai monyet, ya sebagai monyet. Dia mau ciptakan sebagai malaikat, ya jadi malaikat. Sebagai manusia, dia mau ciptakan sebagai orang laki atau perempuan, ganteng atau jelek, tinggi atau pendek. Itu semua dia tentukan. Bangsa apa dan pakai semua dia yang menentukan. Tergantung kehendak dan kemurahan hati Allah. Bukan tergantung jasanya, orangnya atau apapun. Tidak ada sama sekali. Jadi sejak penciptaan Allah memang tidak bersikap sama rata ya. Ingat ya. Mengatakan adil itu harus sama rata. Itu salah. Kalau adil harus sama rata. Dari penciptaan Allah sudah tidak adil. Batunya protes. Kenapa aku diciptakan jadi batu? Tumbuh-tumbuhan juga protes. Kenapa tumbuh-tumbuhan? Aku tidak bisa gerak. Binatang protes. Kenapa aku tidak jadi manusia? Makhluk berakal. Aku goblok. Bukan makhluk berakal. Manusia bisa protes juga. Kenapa aku diciptakan sebagai malaikat? Dan sebagainya. Sudah itu semua kehendak Allah. Kemurahan hati Allah. Kita seperti tanah liat yang dibentuk. Mau dibentuk jadi apa? Bagus apa buruk? Sak maunya dia punya hak. Kita tidak punya hak untuk protes. Ini kata-kata Calvin. Bila mereka itu orang-orang yang non-reform ya, yang tidak percaya predestinasi ya, menjawab mengapa mereka adalah manusia dan bukannya sapi atau keledai. Sekalipun Allah berkuasa membuat mereka menjadi anjing, Ia membentuk mereka sesuai gambarnya. Jadi saudara, kalau Allah berkuasa atau berhak ya, menciptakan atau jadi binatang atau batu atau manusia atau malaikat,
Mengapa dia tidak berkuasa atau berhak mencipta orang-orang untuk selamat atau tidak selamat, masuk surga atau masuk neraka? Dia berhak. Jadi ini kata-katanya ya. Kalau Allah yang berdaulat itu punya hak untuk mencipta sebagai benda, binatang, tumbuhan, manusia atau malaikat, mengapa tidak punya hak untuk melakukan predestinasi? Membeda-bedakan itu bukannya tidak adil. Maka mempredestinasikan selamat atau tidak selamat itu juga bukannya tidak adil. Sekarang sudah kita masuk poin yang 4. Persoalan bayi yang mati. Jadi ini argumentasi keempat dari predestinasi. Dan ini lagi-lagi suatu argumentasi yang luar biasa kuatnya. Maka saya berikan beberapa argumentasi ini ya. Berikan yang manapun orang-orang Armenia tidak bakal bisa jawab. Enggak. Yang manapun mereka tidak bisa jawab. Nah saudara, perlu diketahui bahwa ada pandangan-pandangan yang bertentangan tentang seseorang yang mati pada waktu masih bayi. Ya. Maksudnya bayi mati masuk mana? Surga atau neraka? Itu ada pandangan yang bertentangan. Kalau Katolik itu ada limbus infantum dan sebagainya. Itu tempat antara surga dan neraka. Kita tidak percaya itu ya. Kita percaya hanya surga atau neraka. Nah bayi mati itu masuk mana? Nah ini ada yang berkata masuk surga, ada yang berkata masuk neraka, berkata kalau sudah dibaptis masuk surga dan sebagainya. Saya tidak pedulikan yang manapun ya. Itu tidak jadi soal di sini. Dalam hal ini tidak jadi soal. Kalau yang kita debat itu mengatakan bayi mati itu masuk surga, berarti bayi itu ditentukan atau dipredestinasikan untuk selamat. Karena bayi itu cuma lahir ya. Tahu-tahu masuk surga. Mati masuk surga tanpa dia beriman kepada Kristus ataupun melakukan perbuatan baik apapun. Dia tidak diberikan pilihan, ayo mau terima atau mau tolak Kristus, mau berbuat baik atau buruk. Tidak ada pilihan. Begitu lahir atau dalam perut dia mati, tidak punya perbuatan, tidak ada penolakan ataupun penerimaan terhadap Kristus. Dia lahir langsung mati, langsung selamat. Berarti dia ditentukan atau dipredestinasikan untuk selamat. Berarti dia orang pilihan untuk selamat. Elak. Sebaliknya, kalau bayi mati itu masuk neraka, maka itu berarti bayi itu ditentukan untuk binasa. Karena dia tidak diberi kesempatan apapun untuk bertobat atau percaya pada Yesus ataupun berbuat baik apapun. Dia lahir langsung mati. Tidak ada tawaran percaya Injil, itu tidak ada. Tidak ada kesempatan menerima atau menolak. Tidak ada kesempatan memilih antara berbuat baik atau berbuat buruk. Tidak ada. Lahir mati masuk neraka. Berarti dia ditentukan masuk neraka. Jadi apakah bayi mati itu masuk surga atau masuk neraka, itu mendukung predestinasi. Kalau bayi mati itu masuk surga, mendukung election, penentuan selamat. Kalau bayi mati itu masuk neraka, mendukung reprobation atau penentuan binasa. Jadi sukanya dia mau milih yang mana, masuk surga atau masuk neraka, itu mendukung salah satu dari dua ini ya, election atau reprobation. Dan dua ini gandengan tangan. Kalau satu ada, satunya ada. Nggak bisa tidak. Jadi tidak terhindar ya. Dan fakta bayi mati itu banyak. Fakta yang kita lihat sehari-hari banyak sekali bayi mati. Keguguran dalam perut bayi itu sudah bayi itu. Jadi apakah kita percaya bayi mati masuk surga atau masuk neraka? Tetap menunjukkan ada predestinasi terhadap bayi-bayi itu. Juga terlihat bahwa predestinasi terhadap bayi-bayi ini tidak tergantung pada imannya maupun perbuatannya. Karena dia sudah mati tanpa bisa beriman ataupun berbuat apapun. Dan sebagai suatu catatan, Armenian itu pada umumnya percaya bahwa bayi mati itu masuk surga. Jadi seharusnya dia percaya election dalam urusan bayi mati. Bayi itu tanpa berbuat apa-apa, mati masuk surga. Berarti dia orang pilihan. Saya kepingin tahu mereka jawab apa, mau lari dari argumentasi ini. Tidak bisa lari. Enggak.
Sekarang poin yang kelima juga sama. Suatu argumentasi yang luar biasa kuatnya, tidak bisa dilawan. Enggak. Argumentasi mendukung predestinasi adalah poin kelima ini, binasanya orang kafir yang mati tanpa Taurat atau Injil atau kesempatan untuk bertobat. Tidak ditawari sama sekali. Dia tidak pernah dengar firman, tidak pernah dengar Injil. Firman dalam arti Taurat. Taurat itu mengandung Injil kan. Samar-samar tapi ada. Atau dalam perjanjian baru, tidak pernah mendengar Injil. Sehingga dia tidak ada kesempatan untuk percaya Kristus. Bertobat dalam arti percaya, tidak ada kesempatan sama sekali. Bahwa orang-orang itu ada, jelas itu fakta ya. Ada orang-orang yang dibiarkan oleh Allah untuk mati tanpa dengar Injil terus. Berarti dia tidak ada kesempatan untuk percaya. Tidak pernah dengar, bagaimana bisa percaya. Berarti tidak ada kesempatan bertobat. Bertobat di situ dalam arti percaya Yesus ya. Saudara, poin A, dalam perjanjian lama di luar orang Yahudi, di luar orang Israel, hampir semuanya binasa tanpa kesempatan. Ya perkecualiannya hanya orang-orang tertentu yang diyahudikan. Seperti Naaman, Rahab, Ruth. Hanya sedikit sekali. Di luar itu mereka tidak pernah mendengar Taurat. Maka tidak bisa percaya juga. Roma 2:12a. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat berarti mereka tidak punya Taurat. Dikatakan apa? Akan binasa tanpa hukum Taurat. Pengadilannya tanpa hukum Taurat juga. Karena mereka tidak tahu. Tapi pokoknya dikatakan akan binasa. Jadi yang selamat ini hanya segelintir orang yang masuk ke dalam agama Yahudi karena perkenalan mereka, pertemuan mereka dengan orang-orang Israel akhirnya membuat mereka percaya. Sangat sedikit. Yang lain, berkalang semuanya binasa tanpa kesempatan. Dalam perjanjian baru jelas juga ada orang-orang yang mati tanpa pernah mendengar Injil. Dan ini juga binasa tanpa ada kesempatan untuk percaya pada Yesus. So, tidak pernah dengar Injil, tidak bisa percaya, saudara. Tidak bisa percaya, tidak bisa selamat. Mari kita lihat ayatnya. Roma 10 ayat 13-14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Ini persoalannya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Kalau tidak percaya, tidak dengar, tidak bisa percaya. Sudah harus dengar, mengerti, baru bisa percaya. Tidak dengar, bagaimana percaya? Tidak bisa. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Teks ini membentuk suatu rantai. Orang yang berseru pada nama Tuhan akan selamat. Tapi dia tidak akan bisa berseru kepada nama Tuhan kalau dia tidak percaya pada Tuhan. Dan dia tidak akan bisa percaya pada Tuhan kalau dia tidak pernah mendengar tentang dia. Dan dia tidak akan bisa mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakannya. Jadi sekarang dibalik dari belakang ke depan. Kalau tidak ada yang memberitakan Injil pada dia tidak bisa mendengar tentang dia. Kalau dia tidak mendengar, dia tidak bisa percaya. Kalau dia tidak percaya, dia tidak bisa berseru. Kalau dia tidak berseru, dia tidak bisa selamatkan. Jadi kalau tidak ada orang memberitakan Injil, maka dia tidak pernah mendengar tentang Yesus. Dia pasti tidak selamat. Bolak-balik orang tanya, bagaimana nasib orang yang tidak pernah mendengar Injil? Jawabannya harus mereka binasa. Fakta inilah atau doktrin inilah yang mendasari pengutusan misionaris ke tempat-tempat yang belum dijangkau Injil. Bahkan kalau orang-orang itu memusuhi luar biasa sampai misionarisnya dibunuh dan sebagainya, tetap dikirim. Yang mengorbankan nyawa dibunuh oleh orang-orang kanibal, dimakan, diambil pusing, terus dikirim. Karena kalau mereka tidak pernah mendengar Injil, semua mereka binasa. Masuk neraka semua. Jadi moga-moga mereka bisa mendengar Injil.
sehingga setidaknya memungkinkan selamat, maka dikirim misionaris. Loren Bentner mengatakan, kenyataannya kepercayaan bahwa orang kafir tanpa Injil akan terhilang merupakan salah satu argumentasi terkuat yang mendukung misi asing, misionaris itu ya. Bandingkan juga dengan Yesaya 33:8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, orang tidak percaya ini ya, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau ini Yesaya ya, atau ya bisa diterapkan pada semua orang yang percaya. Tidak berkata apa-apa, tidak memberikan teguran, tidak memberitakan Injil kepada orang itu untuk memperingatkan orang jahat supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. So kita dituntut pertanggungjawab, kenapa tidak nginjil? Tapi bukan itu yang saya tekankan sekarang. Yang saya tekankan sekarang yang saya blok ini. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Jadi dia jahat. Kita tidak berkata apa-apa. Kita tidak nginjil. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Cuma ada dua kemungkinan. Mati dalam kesalahan atau mati dalam dosa. Itu sama. Atau mati dalam Tuhan. Ini yang bagi orang yang percaya. Ini mati dalam dosa. Berarti orang ini tidak selamat. Jadi orang kafir yang tidak pernah dengar Injil itu banyak, saudara. Pada waktu zaman Yesus lalu tersebar, Rasul-Rasul mulai memberitakan Injil, orang-orang Kristen memberitakan Injil, meluas dari Yerusalem, Yudea, Samaria, lalu seluruh kekaisaran Roma, lalu sampai ke Roma, masih Eropa, saudara. Tidak tahu kapan sampai ke Afrika, kapan sampai ke Amerika, kapan sampai ke Asia, kapan sampai ke Australia, dan sebagainya. Sementara Injilnya dalam perjalanan menuju tempat yang jauh itu, orang-orang di sana itu ratusan tahun tanpa Injil. Binasa semua. Nah, kalau itu bukan reprobation apa? Mereka dari hidup sampai mati tidak pernah ada kemungkinan untuk percaya Yesus. Berarti tidak pernah ada kemungkinan untuk selamat. Kalau itu bukan reprobation, lalu apa? Itu jelas-jelas penentuan binasa. Orang yang tidak pernah mendengar ini sampai mati. Kalau memang Allah katanya selalu bekerja mati-matian untuk menyelamatkan semua orang, mengapa dia tidak setidaknya memberitakan Injil kepada semua orang? Fakta bahwa banyak orang sampai mati tidak pernah mendengar Injil, itu fakta yang mutlak benar. Ada. Banyak. Jadi mereka tidak diberi kesempatan untuk selamat. Jelas ini mendukung reprobation. Sekarang mari kita lihat kata-kata Loren Bentner. Pada waktu penjaga melihat bahaya datang, tapi tidak memperingatkan orang-orang, mereka jadi orang-orang itu binasa dalam kesalahan mereka. Yesaya 33:8. Memang benar bahwa penjaga itu dianggap bertanggung jawab, tapi itu tidak mengubah nasib orang-orang itu. Orang-orang itu tetap tidak selamat. Jelas bahwa orang-orang yang tidak diberi kesempatan untuk bertobat ini adalah orang-orang yang memang ditetapkan untuk binasa. Tidak bisa enggak tak? Sudah mereka jawab. Tidak ada yang bisa jawab, saudara. Ini argumentasi ini mendukung reprobation luar biasa kuatnya. Kalau ada orang reform yang setengah reform, percaya election tapi tidak percaya reprobation, gunakan argumentasi ini juga. Kamu tidak percaya reprobation. Kenapa ada orang yang oleh Allah dibiarkan dari lahir sampai mati tidak pernah dengar Injil? Berarti tidak ada kesempatan sama sekali untuk diselamatkan. Kalau itu bukan reprobation lalu apa? Sekarang saudara Loren Bentner, problem orang kafir yang hidup dan mati tanpa Injil selalu menjadi duri bagi orang Armenian yang berkeras bahwa semua manusia mempunyai kasih karunia yang cukup kalau saja mereka mau menggunakannya. Digunakan bagaimana kasih karunia-Nya? Injilnya tidak pernah didengar kok. Katanya mereka diberi kasih karunia yang mendahului, prevenient grace,
Diangkat sehingga sekarang dengan free will-nya bisa memilih percaya atau enggak. Tapi Injilnya enggak pernah ada untuk mereka. Lalu bagaimana? Enggak bisa jawab. Armenia enggak bisa jawab, saudara. Lalu saudara, kutipan kedua dari Loren Butner. Hanya dalam Calvinisme dan doktrin kasih karunia-Nya melalui mana beberapa orang secara berdaulat ditolong dan dibawa pada keselamatan, sementara yang lain dilewati. Bisa kita dapatkan penjelasan yang memadai tentang fenomena dunia kafir. Fenomena dunia kafir itu maksudnya orang kafir yang sampai mati tidak pernah dengar Injil. Pasti binasa. Kalau ini bukan reprobation, tidak ada penjelasan. Penjelasan bagaimanapun tidak memadai. Hanya dalam Calvinisme yang sejati ada penjelasan itu. Arminianisme tidak bisa menjawab. Reform yang separuh, yang tidak punya logika, yang percaya single predestination, tidak bisa menjawab juga. Sekarang poin ke-6 atau argumentasi ke-6. Adanya malaikat pilihan. Malaikat itu ada yang pilihan, berarti ada yang reprobate ya. 1 Timotius 5 ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya. Bahasa Inggrisnya elect angels ya, pakai kata elect. Kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Saya tidak terlalu pedulikan ayatnya ya. Saya hanya pedulikan istilah ini yang menunjukkan bahwa malaikat itu ada yang pilihan. Perhatikan juga bahwa ada malaikat pilihan berarti ada malaikat non pilihan. Dan kita bisa lihat secara implisit tetapi sangat kuat dalam Matius 25 ayat 41 bahwa Tuhan menyiapkan atau menyediakan neraka untuk reprobate angels atau malaikat-malaikat yang ditetapkan untuk binasa. Mari kita baca ini pemisahan domba dan kambing itu ya. Ya, satu perumpamaan sekaligus satu nubuat ya. Nah ini kepada kambing-kambingnya dia berkata, Yesusnya sebagai hakim berkata, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi neraka itu disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau memang disiapkan untuk mereka berarti mereka ini malaikat-malaikat reprobate. Dan juga jangan artikan ayat ini, ayat ini berarti neraka itu hanya untuk setan-setan. Enggak, bukan untuk manusia. Ngomong kosong, saudara. Bukan untuk manusia yang reprobate itu dimasukkan mana? Jadi kalau predestinasi bisa terjadi dalam dunia malaikat, mengapa tidak bisa terjadi dalam dunia manusia? Sebagai tambahan dalam persoalan ini perlu diketahui bahwa ada perbedaan antara pemilihan pada malaikat dan pada manusia. Ini saya ambil dari bukunya Robert Louis Dabney, Lectures and Systematic Theology, halaman 231-232. Dia mengatakan poin A, pada manusia, semua manusia itu berdosa. Lalu dari antara mereka dipilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan melalui iman. Pada malaikat, semua malaikat suci. Dan dari antara mereka, lalu dipilih malaikat-malaikat tertentu. Yang dipilih, dijaga supaya tidak jatuh. Yang tidak dipilih, dibiarkan dan pasti jatuh. Perbedaan kedua. Manusia dipilih melalui atau di dalam Kristus Yesus. Malaikat tidak dipilih dalam seorang pengantara. Karena mereka suci dan karena itu mereka tidak memerlukan penebusan. Ada perbedaan tapi perbedaan itu tidak
ada hubungannya dengan argumentasi tadi. Kalau malaikat ada yang pilihan, ada yang reprobate. Mengapa manusia tidak boleh ada? Sekarang poin yang ketujuh, argumentasi yang ketujuh. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang belum percaya pada Kristus, tapi aneh, belum percaya tapi sudah disebut umat Tuhan, domba, bahkan anak Allah. Tidak selalu, tapi ada. Dan ini jelas menunjukkan bahwa mereka ini orang pilihan Allah. Mari kita lihat ayatnya ya. Pertama poin A, kisah 18, 9b dan 10. Ini kata-kata Tuhan kepada Paulus ya. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Kalau tidak salah ini kota Korintus ya. Ya, Korintus. Jadi kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan kepada Paulus yang pada saat itu sedang menghadapi kemarahan orang-orang Yahudi di Korintus. Tuhan tidak menghendaki Paulus meninggalkan tempat itu. Sebaliknya Tuhan menyuruh Paulus untuk terus memberitakan Injil di situ. Mengapa? Karena Tuhan berkata banyak umatku di sana. Saudara, orang-orang itu masih kafir ya. Kalau tidak buat apa diinjili? Dia masih kafir. Mereka masih kafir. Tapi Tuhan menyebut mereka sebagai umatku. Karena mereka adalah orang-orang pilihannya. Yang pasti akan bertobat dan percaya Kristus maksudnya. Supaya mereka bisa bertobat dan percaya Kristus, Paulus harus memberitakan Injil. Karena tanpa penginjilan mereka tidak bisa mengerti Injil. Tanpa mengerti Injil mereka tidak bisa percaya Kristus. Jadi ada orang kafir disebut umatku oleh Tuhan. Karena mereka orang pilihan. Karena saudara, poin B. Yohanes 10:16, ini kata-kata Yesus. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Maksudnya domba-domba lain ini orang-orang non-Yahudi saudara ya. Karena dikatakan yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntut juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Akan mendengarkan, itu pasti terjadi saudara. Kata-kata bukan dari kandang ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang pada saat itu belum percaya. Kata-kata akan mendengarkan suaraku lebih menunjukkan bahwa mereka belum percaya pada Yesus. Karena akan mendengar, belum mendengar ya. Tapi mereka sudah disebut sebagai domba. Dan ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang pilihan. Kalau Yesus katakan mereka akan mendengarkan suaraku. Mendengarkan dalam arti bukan cuma dengar. Masuk kanan keluar kiri, bukan. Karena dia mengatakan harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan. Pasti mau dituntut. Pasti bertobat. Saat itu belum. Tapi disebut domba. Jadi jelas ini adalah orang pilihan. Ini kata-kata Calvin tentang Yohanes 10:8. Jadi menurut pemilihan yang rahasia dari Allah, kita sudah adalah domba dalam hatinya sebelum kita dilahirkan. Tapi kita mulai menjadi domba dalam diri kita oleh panggilan. Dengan mana ia mengumpulkan kita ke dalam kandangnya. Kata-kata Calvin lagi. Karena itu menurut predestinasi rahasia dari Allah. Dalam kurung seperti dikatakan Agustinus. Banyak domba ada di luar. Dan sekarang sebaliknya banyak serigala ada di dalam. Atau kambing juga bisa. Kalau serigala mungkin lebih mengalah nabi palsunya. Banyak domba ada di luar saudara. Karena kita harus rajin PI. Supaya domba yang masih di luar gereja, yang masih belum percaya ini, menjadi domba betul-betul percaya Kristus. Sebaliknya ada banyak kambing dan serigala di dalam gereja. Ini perlu kita waspadai pertama-tama. Jangan percaya seadanya pendeta.
Dan juga perlu kita jadikan sasaran PI. Karena di dalam gereja harus banyak Injil. Karena ingat, banyak kambing dan serigala di dalam gereja. Moga-moga Injil diberitakan mereka bisa bertobat. Siapa tahu. Sekarang poin C, saudara. Yohanes 11 ayat 51-52. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat. Kayak fasenya. Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Sudah kata-kata bangsa itu jelas menunjuk pada bangsa Yahudi. Sedangkan kata-kata anak-anak Allah yang tercerai-berai jelas menunjuk pada orang-orang non-Yahudi yang saat itu belum percaya kepada Yesus. Mengapa orang-orang non-Yahudi itu yang belum percaya itu disebut anak-anak Allah? Jelas karena mereka adalah orang pilihan Tuhan yang pasti akan bertobat dan pasti akan dikumpulkan dan dipersatukan oleh kematian Yesus. Ini komentar Calvin tentang ayat itu. Tetapi bagaimana mungkin bahwa mereka yang sebagai konsekuensi dari keberadaan mereka yang tersebar dan mengembara secara buruk menjadi musuh-musuh Allah, di sini disebut anak-anak Allah. Saya menjawab seperti telah dikatakan, Allah mempunyai di dadanya anak-anak yang dalam diri mereka sendiri adalah domba-domba yang mengembara dan terhilang. Atau lebih tepat, ada dalam kemungkinan yang terjauh dari keberadaan sebagai domba. Tapi sebaliknya adalah serigala-serigala dan binatang-binatang liar. Karena itu adalah oleh pemilihan, maka ia menganggap atau memperhitungkan sebagai anak-anak Allah, bahkan sebelum mereka dipanggil. Mereka yang akhirnya mulai dinyatakan oleh iman, baik kepada diri mereka sendiri dan kepada orang-orang lain. Bandingkan Yohanes 17 ayat 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada oleh pemberitaan mereka. Dia tidak berdoa untuk dunia, tapi berdoa untuk orang-orang yang akan percaya. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Saya menantang orang-orang Armenian, khususnya pendeta YSBS, boleh tambah Suhentolia dan kambrat-kambratnya, untuk menjelaskan dari sudut pandang Armenian mengapa dalam ketiga teks di atas ini orang yang tidak percaya bisa disebut sebagai umat Tuhan, domba, bahkan anak Allah. Sekarang sudah argumentasi yang ke-8 ya. Adanya pertanyaan, apakah Allah tidak adil? Di dalam Roma 9 ayat 14. Saya baca, saya kira tidak usah dibaca mulai ayat 6 ya. Saya baca mulai ayat 10 saja ya. Ini ya. Tapi bukan itu saja. Nah, mulai sini. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan yang jahat. Jelas bicara predestinasi, dan mengapa dia bicara tentang mereka belum lahir? Karena predestinasi itu unconditional. Tak bersyarat. Mereka belum lahir. Belum melakukan yang baik, belum melakukan yang jahat. Belum bisa memilih percaya atau tidak percaya. Tapi sudah ditentukannya. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan. Tapi berdasarkan panggilannya. Kata panggilannya ini sebetulnya salah. Berdasarkan dia yang memanggil, mestinya begitulah. Ayat 12 dikatakan pada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jadi yang tua tidak dipilih, yang muda ini dipilih.
Dan kata hamba itu tidak perlu dihurufiahkan, betul-betul Esau ini Stephen Young menghurufiahkan. Kapan Esau jadi hambanya Yakub? Maksudnya pokoknya yang tua kalah dibandingkan yang muda. Dan kalah ini kalah dalam dunia rohani tentu saja. Dalam dunia jasmani seorang orang reprobate bisa menang dari orang yang elek. Tapi dalam dunia rohani mereka kalah habis-habisan. Saya lanjutkan ayat 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jelas Yakub yang dipilih, Esau tidak. Dan dikatakan aku membenci Esau. Kalau orang Armenian berkata Tuhan mengasihi seluruh dunia tanpa kecuali. Tafsirkan ayat ini bagaimana? Aku membenci Esau. Aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Sekarang ayat 14-nya. Jika demikian, 10-13 ini jelas bicara predestinasi ya. Nah, jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Saudara, kalau saya berkhotbah ya, dan saya kira bukan cuma saya, ada banyak pengkhotbah seperti itu. Pada waktu saya mengkhotbahkan suatu bagian tertentu, katakanlah A, saya sudah memperhitungkan dalam diri jemaat itu ada protes-protes tertentu, tidak setuju dengan A, tidak setuju itu ini. Ketidaksetujuan saya bahas, B ini saya bahas. Jadi pada waktu mereka mau protes, belum sempat protes sudah saya bahas dulu. Nah itulah yang dilakukan oleh Paulus di sini. Terus terang memang doktrin predestinasi itu bahwa Allah dari semula sudah memilih siapa masuk surga, siapa masuk neraka, dan itu pasti terjadi. Selalu menimbulkan reaksi Allah tidak adil. Dan reaksi itu juga yang muncul dalam diri saya pada waktu saya dulu pertama kali mendengar doktrin predestinasi. Allah tidak adil. Marah rasanya. Dan di sini Paulus menunjukkan itu. Jadi adanya pertanyaan apakah Allah tidak adil? Menunjukkan bahwa konteks ini memang bicara predestinasi. Kalau konteks ini tidak bicara predestinasi, orang Armenian tafsirkan tidak karu-karuan kemanapun asal bukan mengajar predestinasi. Saya tanya, mengapa muncul pertanyaan ini? Suruh mereka jawab, mengapa muncul apakah Allah tidak adil? Roma 9 ayat 14. Kalau konteks Roma ini memang tidak bicara tentang predestinasi. Nah, bukan hanya ayat ini yang menunjukkan bahwa konteksnya bicara tentang predestinasi. Jawabannya juga menunjukkan predestinasi. Jawaban pertama memang dia cuma berkata mustahil. Karena bilang Allah tidak adil itu mustahil, saudara. Allah pasti adil. Lalu dia berikan jawaban, dan jawaban selanjutnya menekankan kedaulatan Allah. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Semaunya aku kok. Dan kalau sudah baca lanjutannya juga sama saja. Nanti kita lihat itu ya. Jadi saudara, memang kalau seseorang untuk pertama kali mendengar doktrin predestinasi, biasanya reaksi ini yang pertama kali muncul. Protesnya adalah Allah tidak adil. Tentang apakah adanya predestinasi memang menunjukkan Allah itu tidak adil atau tidak, akan saya bahas belakangan. Di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa adanya pertanyaan apakah Allah tidak adil dalam Roma 9:14. Itu jelas menunjukkan bahwa doktrin predestinasi memang adalah ajaran dari kitab suci atau Paulus dalam konteks ini. Roma 9 ayat 6-9. Paulus mengajarkan pemilihan terhadap Ishak bukan terhadap Ismail. Lalu dalam Roma 9:13 Paulus mengajarkan pemilihan Yakub dan penolakan terhadap Esau, yang dia katakan sama sekali tidak tergantung perbuatan mereka karena mereka dipilih sebelum mereka lahir.
Tapi tergantung panggilan atau kehendak Allah. Lalu Roma 9:14 Paulus menanyakan pertanyaan yang dia tahu pasti akan timbul dalam di orang mendengar doktrin predestinasi yang baru diajarkan. Apakah Allah tidak adil? Kalau doktrinnya tidak ada, atau kalau Tuhan melakukan predestinasi atau pemilihan dan melihat pada perbuatan baik manusia akan terjadi, berarti Tuhan mengajarkan conditional election, pemilihan bersyarat. Maka pertanyaan apakah Allah tidak adil tidak akan muncul dalam Roma 9:14. Conditional election itu Allahnya adil. Dia melihat orangnya baik, orangnya bakal beriman. Jasa mereka membuat mereka dipilih. Kejahatan mereka membuat mereka tidak dipilih. Adil. Tidak akan muncul pertanyaan ini, saudara. Hanya kalau unconditional election dipilih, maka muncul pertanyaan ini. Bahwa ternyata muncul pertanyaan ini membuktikan bahwa dalam teks ini Paulus memang mengajarkan predestinasi yang unconditional. Tadi kita baca ayat 15, sekarang coba kita baca terus sampai ayat 18. Di sini ya, ayat 14-nya di sini. Apakah Allah tidak adil? Dia cuma jawab mustahil. Lalu ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, ini sudah kita baca tadi ya. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi yang tak selamatkan atau tak pilih itu siapa? Itu sak mauku. Aku mau menaruh belas kasihan kepada siapa, ya dia tak kasih belas kasihan. Aku mau bermurah hati kepada siapa, yang dia tak kasih kemurahan hati. Jadi siapa tak pilih itu tergantung pada siapa aku mau berikan belas kasihan. Tergantung pada siapa aku mau bermurah hati. Bukan tergantung kemauan orangnya atau siapapun, tapi kemauan Allah. Ditegaskan jarang. Jadi ayat 16, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau kemauan orang ataupun usaha orang, tapi pada kemurahan hati Allah. Tidak tergantung orang, saudara, tergantung Tuhannya. Ayat 17 sekarang, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau. Membangkitkan itu bukannya maksudnya menghidupkan dari mati ya, tidak pernah terjadi itu ya. Maksudnya memunculkan Firaun dalam sejarah, itu membangkitkan engkau. Jadi Tuhan punya tujuan membangkitkan Firaun dalam sejarah. Tujuannya itu ini, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Dimasyhurkan bagaimana, saudara? Melalui pemberian 10 tulah dan akhirnya penghancuran mereka di laut Teberau. 10 tulah itu hancur-hancuran menghajar habis-habisan orang-orang Mesir. Tulah ke-10 membunuh anak sulung. Dan terakhir laut Teberau buka, Israel nyebrang, mereka nyusul, nutup, dibunuh semua. Itu memang memuliakan Allah, menunjukkan betapa maha kuasanya, hebatnya dia untuk menyelamatkan Israel. Tapi itu dilakukan dengan menghancurkan Mesir dan Firaun sendiri. Dia memunculkan Firaun dalam sejarah untuk menghancurkan dia. Karena kehancuran dia, kemahakuasaan Allah terlihat. Allah dimuliakan, namanya dimasyhurkan di seluruh bumi. Kalau ini bukan reprobation apa? Diteruskan lagi ke ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini sama dengan ayat 15, tapi sekarang ada lanjutannya beda ini. Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jelas ini Firaun. Musa diutus, dia sudah katakan, aku akan mengeraskan hatinya. Dan memang waktu Musa sampai di hadapan Firaun, dikatakan Firaun mengeraskan hatinya.
Sudah jelas ini reprobation. Jadi pertanyaan apakah Allah tidak adil dalam ayat 14? Jawabannya dalam ayat 15 sampai 18. Semua itu juga menunjukkan predestinasi, baik election maupun reprobation. Dari Roma 9 ini saudara, luar biasa kuatnya ya. Menunjukkan tentang election maupun reprobation. Dan hanya orang yang memang mau memperkosa Alkitab saja yang menafsirkan ayat ini sehingga tidak mengajarkan election dan reprobation. Saya akan memberikan argumentasi yang lain dalam poin yang berbeda. Ayat-ayat yang lain masih belum, Efesus 1 dan sebagainya belum saya bahas. Tapi ini memang masih belum selesai. Nanti unconditional yang saya bahas dan mungkin di sana akan dimunculkan hal-hal itu. Tapi kalau saudara mau berargumentasi tentang predestinasi, double predestination ya, maka apa yang saya berikan saat ini dalam video ini sudah luar biasa kuatnya, dan saya yakin tidak ada orang Armen yang bisa jawab. Kalau Roma 9 ini mungkin masih belok-belokkan bisa. Tapi argumentasi yang awal tadi, beberapa poin itu, bayi matilah, orang kafir mati tanpa dengar Injil, tidak ada yang bisa jawab. Kemahatauan dan pakai tidak ada yang bisa jawab. Jadi doktrin predestinasi ini argumentasinya luar biasa kuatnya. Sudah diberikan ini tetap menolak. Mereka memang mengeraskan hati seperti Firaun. Tegar tengkuk, tidak tunduk Alkitab. Kalau saya termasuk yang seperti itu, jangan main-main. Tidak tunduk Alkitab itu kurang ajar kepada Tuhan. Sangat mungkin saudara akan disesatkan sampai sesat habis-habisan. Betul-betul sesat, jadi bidat. Sedikit saja firman Tuhan yang jelas, suruh tolak. Kebenaran yang jelas, suruh tolak. Itu resikonya, sesat secara total. Jangan main-main. Bagi yang percaya predestinasi, gunakan ini. Jangan anggap debat itu salah. Gunakan ini. Tak bakal bisa menang Armenian dalam berargumentasi menghadapi hanya video satu ini saja. Mereka hancur lebur. Dan saya masih belum selesai, masih akan ada video selanjutnya. Tuhan memberkati saudara.